Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah padaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi semua. Pagi. Kalau ditanya selamat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Bisa? Bisa. Sekali lagi selamat pagi semua. Pagi, 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 luar biasa. Ya, udah pada semangat ya hari ini. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang teknik membaca. Bisa dilihat di sini tentang teknik membaca. Siapa di sini yang suka membaca? Baca apa? Buku cerita. Baca apa lagi? Komik. Terus? Ada yang suka baca berita enggak? Enggak ya, iya nggak apa-apa. Usia kalian masih bacanya komik, baca buku cerita, buku dongeng. Nah, sekarang kita akan mempelajari gimana sih teknik-teknik dalam membaca. Loh, ada dua teknik dalam membaca itu. Yang pertama ada membaca cepat. Yang kedua ada membaca lambat. Hari ini kita akan mempelajari kedua teknik tersebut. Sudah siap belajar semua? Sudah. Nah, baik. Jadi teknik yang pertama itu teknik skimming ya. Teknik skimming itu dipakai untuk memperoleh inti atau gagasan umum dari keseluruhan bacaan atau teks. Nah, sekarang di sini kakak kan udah dibagiin ya buku, ada banyak cerita tuh di situ, ada banyak berita juga. Nah, tolong dong satu orang ke depan bacain ceritanya. Suatu hari di sebuah kebun anggur, tinggallah keluarga semut yang jumlah anggotanya sangat banyak. Semut ini membangun sarangnya dari daun-daun yang direkatkan menggunakan cairan, seperti lem yang mereka keluarkan dari mulut. Para semut melihat bahwa musim gugur akan segera berlalu dan musim dingin yang cukup panjang akan segera datang. Ketika musim dingin makanan yang sangat sulit didapatkan, maka para semut itu segera mencari berbagai makanan untuk mereka kumpulkan sebagai bahan persediaan ketika musim dingin tiba. Paragraf keduanya dibaca ya oleh teman sebelahnya. Berbeda halnya dengan seekor belalang, sedangkan belalang semua memiliki mata yang besar dan tangan yang panjang. Mereka sering hidup di pohon-pohon seperti halnya para semut ketika musim dingin akan tiba. Belalang sembah hanya berlatih mencari setiap hari. Nah, jadi teknik skimming itu dapat dipahami ya oleh kalian semua. Teknik skimming itu sebagai teknik membaca cepat, di mana membaca memperhatikan poin utama atau esensi dalam bagian itu saja, sehingga mendapatkan konsep umum tentang konteks tersebut. Dalam membaca skimming, teks yang berisi detail cerita, contoh atau data lain yang tidak perlu sengaja dilompati. Dengan kata lain, membaca skimming tidak membutuhkan pembaca intim, tetapi harus fokus dalam teks tersebut ya. Selanjutnya, di sini ada teknik membaca scanning. Nah, sebelumnya kakak akan menjelaskan pengertian dari teknik membaca scanning terlebih dahulu ya. Scanning adalah teknik membaca dengan cara cermat dan tepat. Tujuan teknik membaca scanning adalah untuk mendapatkan data fakta spesifik tertentu dengan melihat keseluruhan teks. Teknik ini juga disebut sebagai teknik memindai atau membaca
keberangkatan pesawat ABC dari Jakarta menuju Yogyakarta pada pukul 12 siang. Nah, kata-kata yang kalian cari, yang kalian ingat itu ABC, Jakarta, ke Yogyakarta, dan juga 12 siang. Nah, di sini kakak ada contohnya, coba buka lembar kedua, cerita tentang legenda tenis Roger. Ya, betul. Nah, di sini kakak memberikan pertanyaan, apa sih alasan si legenda tenis Roger ini pensiun? Coba cari satu kata yang bisa menjawab dari pertanyaan yang kakak berikan. Berarti kita carikan tentang alasan. Nah, coba cari kata alasan dari cerita tersebut. Nggak usah baca semua ceritanya. Jadi teknik scanning ini tuh memilih inti dari pertanyaan yang kakak berikan. Nah, kakak kan nanya di sini alasan apa sih legenda tenis ini pensiun? Coba cari kata alasan di cerita tersebut. Ada yang udah nemu? Yang udah ketemu? Coba angkat tangan yang mana? Betul. Nah, jadi maksud teknik scanning ini, jadi misal ada pertanyaan seperti ini. Mana kecelakaan beruntun tersebut terjadi? Berarti kalian carikan lokasi di mana kecelakaan tersebut terjadi. Jadi nggak usah cari cerita selanjutnya, nggak usah baca cerita keseluruhan, tapi cari dari kata kunci yang ada di cerita tersebut. Coba, kecelakaan beruntun terjadi di jalan mana? Betul. Baik, untuk teknik yang ketiga itu yaitu teknik sledding. Baik, kakak akan menjelaskan teknik sledding itu apa ya. Jadi teknik sledding itu atau bisa disebut juga teknik membaca pilih. Jenis teknik membaca yang satu ini cukup terbilang sangat mengutamakan kebutuhan. Artinya memilih teks dan bagian yang dibaca berdasarkan pada kebutuhan. Nah, jadi di setiap judul itu apa sih yang kalian sukai dan lalu kalian baca ya. Baik, dari ketiga teks yang kakak kasih, apa sih yang kalian sukai dari teks itu? Judul apa yang kalian sukai? Galang sembah. Nah, jadi teknik sledding itu teks yang kalian sukai dan lalu kalian baca dan kalian mencari ceritanya. Halo semuanya, masih semangat gak? Coba kakak tes, kalau kakak jawab halo, kalian jawabnya hai ya. Halo. Hai. Hai hai halo. Nah, pintar. Coba. Yang keempat, kakak akan membacakan teknik membaca skipping. Sebelumnya kakak akan jelaskan dulu apa teknik skipping ya. Skipping dapat dilakukan saat prabaca. Skipping adalah aktivitas membaca di mana pembaca akan mengacukan bacaan yang telah dipahami atau bacaan yang tidak dibutuhkan. Lebih sederhananya, bila sebuah bacaan sudah tidak penting bagi pembaca, maka akan diacukan. Contohnya kalian lihat di belalang sembah. Misal kakak kasih contoh. Suatu hari di kebun anggur, jadi semuanya nggak usah dibaca. Itu kalau merasa kalian tidak penting, tidak usah dibaca. Jadi lanjut aja. Suatu hari di kebun anggur, tinggallah keluarga semut yang jumlah anggotanya sangat banyak. Terus para semut melihat bahwa musim gugur akan segera berlalu dan musim dingin yang cukup panjang akan segera datang. Jadi semut ini membangun sarangnya itu nggak usah dibaca ya kalau kalian merasa itu tidak penting. Lalu dilanjutkan. Musim dingin makanan akan sangat sulit didapatkan, maka para semut itu segera mencari berbagai makanan untuk mereka kumpulkan sebagai bahan persediaan ketika musim dingin tiba. Tadi kakak yang tidak dibaca apa? Yang tidak kakak baca apa aja? Sebuah. Pas paragraf pertama sebuah. Lalu yang paragraf yang bait keduanya semut ini sampai mulut. Lalu pas baris keempat kakak tidak baca ketika. Sudah paham belum? Selanjutnya di sini
sini kakak akan menjelaskan strategi memprediksi isi bacaan. Sebelumnya, kakak ingin kalian tahu dulu nih pengertian dari strategi memprediksi isi bacaan tersebut. Strategi memprediksi isi bacaan membantu pembaca untuk menghubungkan pengetahuan yang dimiliki untuk memahami topik, sehingga para pembaca menggabungkan proses apa yang sudah diketahui dengan materi baru yang ada di dalam bacaan. Memprediksi isi bacaan dilakukan berdasarkan kunci bacaan, misalnya gambar, ilustrasi, subjudul, dan plot. Di sini kakak menggunakan contoh dari memprediksi suatu gambar. Di sini ada yang ingin membantu kakak untuk memprediksi gambar tersebut? Siapa? Berkebun, betul. Nah, siapa namanya? Fadli. Nah, Fajri di sini memprediksi gambar tersebut lagi berkebun, betul. Jadi dari suatu gambar kalian tuh bisa memprediksi. Misal kamu ngelihat gambar nih orang nih lagi bertani, berarti dia lagi ngapain sih? Bertani, ya kan? Nah, ada satu gambar lagi. Nah, di sini lagi ngapain sih gambarnya? Betul, lagi belajar. Nah, kegunaan dari si strategi memprediksi isi bacaan tersebut bisa kalian gunakan untuk memprediksi gambar seperti tadi yang kakak contohkan. Ya, sekarang kita lanjut ke materi yang ke ya, teknik yang ke-6 tentang teknik membaca, yaitu adik Simba. Udah pernah dengar belum adik Simba itu apa sih? Belum. Ternyata adik Simba adalah sebuah singkatan. Adik Simba. A-nya adalah apa? Lalu D-nya di mana? Lalu ada huruf apa lagi? K. K-nya itu kapan? Lalu ada apa lagi? S atau C, yaitu siapa? Lalu huruf apa lagi? M. Kira-kira ada yang bisa nebak M itu apa? Mengapa? Betul. Yang terakhir? Apa? Bagaimana? Nah, ini semua merupakan kalimat adik Simba, kalimat tanya. Bisa kita lakukan sebuah teknik dari adik Simba ini untuk membaca. Nah, sekarang kita buka teks Belalang Sembah. Kakak kasih pertanyaan dari apa yang pertama? Apa sih yang diceritakan oleh teks Belalang Sembah? Belalang Sembah tuh kenapa? Siapa yang mau menjawab? Angkat tangan. Ya, silahkan. Belalang tidak sempat untuk mencari makan karena sibuk untuk menari. Iya, betul, tepuk tangan. Sudah berani menjawab. Sekarang kita lanjut ke yang kedua. Di mana? Di mana teks Belalang Sembah terjadi? Angkat tangan bagi yang mau menjawab. Ya, silakan. Ya, di mana sih teks Belalang Sembah ini terjadi? Yaitu di hutan. Betul. Lalu kita ke pertanyaan yang ketiga, yaitu kapan teks Belalang Sembah ini terjadi? Ada musimnya. Di musim apa ya? Nah, jadi itu dia tadi teknik yang dinamakan dengan teknik apa? Adik Simba. Betul, coba kita ulangi singkatannya adik Simba itu apa saja? Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Iya, betul. Jadi teknik adik Simba itu bisa kita gunakan untuk membersihkan waktu dalam membaca teks.
Ya, selanjutnya teknik membaca yang ke-7 ada yang dinamakan dengan teknik SQ3R. Wah, apa ya SQ3R? Ini juga merupakan sebuah singkatan. S-nya adalah survei. Iya, survei. Jadi dari buku yang mau kita baca ini kita survei dulu. Biasanya di buku ada daftar isinya, betul nggak? Nah, teknik survei ini kita lihat dulu daftar isinya. Kalian mau baca apa di dalam buku ini? Ada isinya apa saja? Setelah disurvei, ada yang namanya question atau pertanyaan. Kalian bertanya pada diri kalian sendiri, aku ini mau baca apa ya dari buku tadi? Dari daftar isi yang kalian baca nih, kalian mau baca apa? Misalnya di daftar isi ada perihal tumbuhan, hidup tumbuhan, fotosintesis. Nah, dari bacaan itu kalian tuh pengen tahu apa? Misalnya fotosintesis, berarti kalian bacanya yang bagian fotosintesisnya saja. Gak usah dibaca perihal ciri-ciri tumbuhan, manfaat tumbuhan, gak usah dibaca ya. Nah, selanjutnya habis question ada read. Ini merupakan intinya dari membaca. Setelah kalian tahu kalian mau membaca fotosintesis, kalian bacalah teksnya. Bagaimana fotosintesis itu? Awalnya dari apa? Ada yang udah tahu fotosintesis? Ada yang udah belajar? Kira-kira apa saja yang dibutuhkan untuk tumbuhan berfotosintesis? Apa? Air. Lalu apa lagi? Sinar matahari, betul. Nah, dia berarti sudah membaca tentang teks fotosintesis, betul. Selanjutnya R yang kedua adalah recall atau retire. Ini kita sekalian belajar bahasa Inggris. Recall atau retire itu artinya kalian menulis kembali informasi yang kalian dapat dari teks yang dibaca. Misalnya tadi teks membaca fotosintesis, kan pasti banyak. Satu misalnya siapkan air dan sebagainya. Nah, kalian tulis lagi di buku kalian, tapi tulisnya pakai kalimat kalian sendiri. Misalnya satu, tumbuhan memerlukan air. Yang kedua, harus ada sinar matahari. Kalau kita nulisnya pakai kalimat sendiri, berarti kita makin paham, makin lama nempel di otaknya. Paham? Nah, R yang ketiga yang terakhir adalah review atau ulasan. Nah, dari yang udah kalian tulis tadi, inti-intinya yang menggunakan bahasa kalian, kalian baca kembali. Kalian telaah kembali. Dibaca. Wah, makin lama makin dibaca, makin nempel di otak kalian sehingga pengetahuannya makin lama kalian tahunya. Mungkin 10 tahun ke depan kalian masih tahu bagaimana fotosintesis itu, apa saja yang diperlukan, karena kalian sering mengulas atau sering membaca. Ya, kakak akan melanjutkan tentang teknik KWLH. Di sini ada yang udah tahu belum apa itu KWLH? Belum? Oke, sekarang kakak akan membacakannya. Yang pertama ada K, yaitu know. Know itu pengetahuan yang sudah kita miliki sebelum kita membaca sebuah buku bacaan. Contohnya, kalian kan tadi udah diajarin sama kakak Asoka tentang fotosintesis. Tapi kalian belum tahu kan cara kerja fotosintesis itu kayak gimana? Nah, kalian akan mencari tahu fotosintesis itu di buku tersebut. Lalu yang kedua yaitu W, yaitu one. Apa yang ingin kita dapatkan dari sebuah buku bacaan? Contohnya lagi, misal kakak punya buku sejarah. Kalian pengen tahu sejarah kemerdekaan 1945 tuh kayak gimana sih?
1945 ada di buku kakak akan membacanya. Setelah membaca, kakak mendapatkan informasi tambahan. Tetapi kita merasa kurang, kita masuk yang terakhir, yaitu H, yaitu how. Kita berusaha mencari informasi tambahan, seperti misalnya internet, buku tambahan, atau yang lain-lainnya. Sudah mengerti belum? Ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak. Udah ngerti ya? Nah, ada beberapa teknik. Ada berapa teknik yang tadi kita udah pelajari? 8. Nah, pintar. Apa aja yang kalian suka teknik-tekniknya? Yang kalian suka banget, yang kalian ngerti? Adik Simba. Terus ada yang lain nggak? Apa? Ya, gimana pembelajaran hari ini? Seru nggak? Seru. Ya, alhamdulillah kalau kayak gitu. Nah, pembelajaran tentang teknik membaca hari ini cukup sampai di sini. Materinya kakak-kakak sudah sampaikan sampai akhir. Baik, sebelum pulang mari kita berdoa dulu ya. Tapi sebelum berdoa, kalian rapikan dulu buku tulisnya, masukkan ke dalam tas dulu ya. Sok rapikan. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang mau pulang silakan pulang.